Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Altafra Miska. Saya kelas 11 MS2. Saya berasal dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mencoba praktikum reaksi endotherm dan juga reaksi exotherm. Jadi saya akan menjelaskan reaksi exotherm terlebih dahulu. Jadi reaksi exotherm adalah reaksi yang berlangsung dengan melepaskan atau menghasilkan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi di sini ada penjelasan sistem ke lingkungan. Pasti kalian bingung apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Jadi saya akan menjelaskannya. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang merupakan pusat perhatian kita atau fokus kajian dari yang sedang kita lakukan. Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar atau di sekitar sistem yang bukan merupakan bahan kajian. Jadi itulah tadi pengertiannya. Dan contoh dari reaksi exotherm ini adalah kayu api unggun dan juga meletusnya kembang api. Nah, itulah tadi pengertian-pengertian dan juga contoh-contohnya. Agar kita lebih paham lagi, mari kita melakukan percobaannya. Nah, di sini kita akan melakukan praktikumnya. Yang pertama-tama itu masukkan air ke dalam gelas. Nah, setelah itu kita akan mengukur suhu airnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mendapatkan suhu air keran itu adalah 27 derajat. Dan yang kedua, kita akan mencampurkan garam ke airnya. Dan kemudian diaduk. Dan kemudian kita ukur lagi suhunya. Dan saya dapatkan di sini suhu dari campuran air dengan garam ini adalah 28 derajat. Dan percobaan yang kedua adalah saya menggunakan deterjen sebagai hal yang dicobakan. Jadi pertama itu kita masukkan air ke dalam gelas. Dan kemudian langsung saja kita masukkan deterjennya ini ke airnya. Karena sebelumnya kita sudah mengetahui suhu dari air keran. Kemudian kita aduk. Dan kemudian kita ukur. Dan saya dapatkan di sini bahwa suhu dari campuran air dan deterjen ini adalah 30,5 derajat. Nah, kita sudah melakukan praktikumnya. Dan dapat kita ketahui dari praktikum itu yaitu sistemnya. Sistemnya ini dapat kita ketahui yang pertama itu adalah garam dan juga deterjen. Dan lingkungannya adalah yang pertama adalah air, udara, gelas, pengaduk, dan segala sesuatu yang melarutkan sistemnya. Dan kita juga bingung kenapa praktikum ini termasuk ke reaksi exotherm. Karena pada praktikum tadi kita ketahui bahwa praktikumnya itu mengalami kenaikan suhu. Jadi dari situ kita dapat ketahui bahwa itu adalah reaksi exotherm. Dan selanjutnya adalah reaksi endotherm. Reaksi endotherm adalah reaksi yang berlangsung dengan menyerap atau membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem. Contoh dari reaksi endotherm ini adalah menggoreng makanan di dalam wajan. Nah, agar kita lebih tahu lagi tentang reaksi endotherm ini, mari kita melakukan praktikumnya. Dan pada percobaan ini
kita akan menggunakan lilin. Jadi pada percobaan ini yang pertama itu kita lakukan meletakkan lilinnya di tengah piring, kemudian kita hidupkan lilinnya ini. Dan setelah hidup, kita akan menutupnya dengan gelas. Kemudian kita akan letakkan air di piringnya dan reaksinya akan seperti ini. Dan pada percobaan kali ini saya akan menggunakan es batu. Yang pertama itu di sini ada piring, kemudian kita akan memasukkan es batu ke dalam piringnya. Dan kemudian kita akan tunggu selama 10 menit. Dan setelah menunggu 10 menit, es batu tadi akan menjadi cair dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita sudah melakukan praktikumnya dan dapat kita ketahui dari praktikum tersebut adalah sistemnya itu lilin dan juga es batu, dan lingkungannya pada lilin itu adalah air dan lingkungan pada es batu adalah udara. Dan kita pasti bingung kenapa dua praktikum ini termasuk ke reaksi endotherm, karena pada lilin, ketika lilin ditutupi oleh gelas, di saat itu mengalami kehabisan oksigen dan lampunya akan mati. Dan ketika kehabisan oksigen, suhu di situ akan turun. Dan ketika suhu menurun, dia akan menyerap kalor dari luar gelas. Dan dari sini, karena menyerap kalor dari situ, kita ketahui bahwa ini adalah reaksi endotherm. Pada es batu itu kita ketahui bahwa udara ini mengalami penyerapan ke es batu, dan bisa juga dibilang es batu ini menyerap udara. Dan kan dari situ kita ketahui bahwa ini adalah reaksi endotherm. Dan mungkin itulah tadi penjelasan saya dan juga praktikum yang saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.